Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada saat ini kita masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, dan pula kita masih diberikan kesempatan, diizinkannya kita melaksanakan daripada kewajiban kita sebagai hambanya, melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dan sholat ibadah sunnah qabliyah ataupun ba'diyah sambil niat i'tikaf di masjid mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita semua di dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam juga tidak terlupakan, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan selalu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut setiap beliau ila akhir zaman. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mungkin singkat saja ya, karena sudah siang ini waktunya lapar ya Allah, siap-siap hendak makanan, jadi kada usah lawas-lawas. Maka di sini kita sedikit akan memberikan pemaparan tentang masalah tema yang dipilih oleh panitia, yaitu berkaitan dengan korban. Bahwa korban ini disebutkan di dalam kitab syuriat, wa qad syuri'at fi sanati tsaniyah min hijrati kaz-zakati wa salatil 'aid wa kadzalika as-shaum fi Ramadan. Bahwa ternyata sunnahnya melaksanakan korban ini itu dimulai disyariatkan pada tahun yang kedua. Tahun kedua setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil tentang masalah sunnah kurban ini sangat jelas, sangat sharih. Allah sebutkan beberapa ayat di dalam Al-Quran, terkhusus ayat surah Al-Kautsar. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Maka di ayat surah Al-Kautsar ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Wahai Muhammad, sholli, dirikanlah salat olehmu, li rabbika, karena Tuhanmu. Salatlah kamu karena Tuhanmu. Sebahagian para ulama mufassirin mereka menyatakan bahwa salat yang diperintahkan Allah ini adalah berupa salat sunnah hari raya, disebut dengan salatu Idul Adha, yaitu salat sunnah hari raya Idul Adha. Maka disinilah para ulama kemudian mengatakan bahwa salat Idul Adha itu ternyata kalau kita bandingkan dengan salat Idul Fitri, maka lebih afdal salat Idul Adha daripada salat Idul Fitri.
Apa alasannya? Alasannya karena sholat Idul Adha ini langsung dalilnya di dalam Al-Quran. Makanya juga para ulama katakan sholat Idul Adha itu adalah sholat atau Idul Akbar, hari raya besar umat muslimin, yaitu hari raya Idul Adha, bukan hari Idul Fitri. Nah, kalau hari Idul Fitri itu hari apa? Idul Asghar, hari raya kecil aja. Atau Idul Asad, hari raya pertengahan, karena hari raya kecil itu nanti disebutkan lagi oleh para ulama Yaumul Jum'ah. Hari Jumat itu adalah hari setiap minggunya daripada hari rayanya orang muslim. Adapun hari raya Idul Fitri itu hari Awsat, itu hari raya yang pertengahan. Nah, hari raya yang paling besar bagi umat muslimin ternyata adalah hari raya Idul Adha. Ala kulli hal, maka pembahasan tentang masalah kurban, ulun rasa hampir setiap tahun kita selalu membahas tentang masalah kurban di sini. Yang jadi pertanyaan kita, bagaimana kemudian pengamalan tentang masalah kurban ini? Maka ulun yakin pian-pian yang hadir di sini, insya Allah sebagian besar itu selalu melaksanakan ibadah kurban. Amin. Dan perlu kita garis bawahi atau perlu kita perhatikan bagian orang yang ingin berkorban ini apa saja. Di sini disebutkan ya, di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37. Perhatikan, bagi kita yang terbiasa berkorban setiap tahunnya, maka ini kita sampaikan sama-sama. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Di sini Allah menegaskan bahwa bagi mereka-mereka yang mengorbankan yakah sebahagian hartanya yang dikerjakan di hari raya Idul Fitri, Idul Adha tadi, atau hari tasyrik 11, 12 dan 13 itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Jadi semua apa yang kalian korbankan itu tidaklah akan pernah sampai ke hadrat Allah daripada segala luhum. Luhum itu artinya adalah daging-daging hewan korban yang kita korbankan. Wala dima'uha, dan juga tidak sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala darah demi darah hewan korban yang kita tumpahkan darahnya tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya Allah menyatakan bahwa korban yang kalian korbankan itu bukan untuk Allah. Allah tidak pernah mengambil manfaat sedikit pun akan daging korban yang kita korbankan, termasuk apalagi darahnya. Apa hak Allah, apa butuhnya Allah dengan hewan korban? Tapi ternyata dalam ayat ini Allah ingin tegaskan bahwa setiap kita yang ingin berkorban harus memiliki landasan niat yang jelas. Karena ternyata Allah melanjutkan ayatnya, walakin yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang sampai dari perbuatan korban kalian itu, yang sampai daripada pelaksanaan hewan korban itu kepada Allah, ke hadrat Allah, adalah at-taqwa minkum, yaitu at-taqwa, yaitu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini berapa korban? Mana panitia nih? Hah? Yang biasa panitia korban berapa? Rata-rata kalau tidak salah satu orang atau satu korban itu kalau bagian per 7 itu kalau tidak salah sekitar 3 jutaan. Atau mungkin ada yang lebih sedikit, tergantung nanti panitia dalam pelaksanaannya. Biasanya begitu. Ada bahkan kadang bisa kurang jadi 3 juta, bisa 2.700.000 atau berapa begitu. 3 juta, anggaplah kita katakan 3 juta. 3 juta sudah termasuk daripada biaya operasional. Ya kan? Karena itu penting
apabila bagi pelaksana korban, panitia korban, dikala mengumpulkan dana untuk berkorban, kemudian nanti mencarikan sapinya, maka upayakan harga dana atau biaya korban itu di saat ingin membelikan korban harus sudah dilebihi dengan harga biaya operasional, supaya jangan sampai di kemudian hari nantinya ketika mengambil biaya korban tapi tidak ada operasional, ujung-ujungnya kemana? Operasionalnya nanti diambil uang kas masjid. Nah, ini jangan. Ya kah? Karena bagi mereka yang berkorban, itulah yang harus bertanggung jawab di dalam memfasilitasi daripada pelaksanaan penyembelihan hewan korban, termasuk nanti membeli plastiknya, termasuk nanti membeli pisau segala macam dan alat-alat sebagainya, termasuk nanti menggaji atau membayar tukang-tukang penyembelihan, tukang-tukang yang melaksanakan korban itu, ya kah? Apa namanya istilahnya itu? Tukang apa? Apa? Pak Haji? Enggak lah. Tukang apa? Puan? Tukang potong, ya sudah, tukang potong banyak. Bahasanya ada, bahasanya apa itulah bahasanya. Tukang sembelih. Ya sudah, sama aja. Ada upahnya kan? Nah, upah mereka tuh jangan sampai nanti diambil dari uang kas masjid. Gak boleh. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab para pengorban yang berkorban hari itu siapa? Maka dimintalah harga sekian satu sapinya, tukang sembelih sekian begitu. Itu harus ada penjelasan kepada para pekorban. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita garis bawahi yang pertama, dikala kita ingin berkorban, maka tolong pasang niat baik-baik. Apa hasil untuk korban ini? Korban ini adalah supaya menambah ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari bahasa korban itu takarrub, qaraba yaqrubu takarruban, yaitu mendekatkan diri seseorang kepada Allah. Jadi bahasanya begini, ada seseorang yang ingin mendekatkan dirinya kepada, mohon maaf, ini hanya ilustrasi sederhana. Ada seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada orang yang ternama. Gak sembarangan, Pak. Sampai kalau nggak punya nama, nggak punya kenalan segala macam, ingin dekat-dekat dengan orang yang punya ternama, anggaplah siapa Pak Gubernur. Bisa nggak secara langsung dekat-dekat gitu, bisa nggak? Bisa tidak? Kita nggak dikenal, mau dekat sama Pak Gubernur bisa nggak? Nggak bisa. Kecuali harus melewat ada jalan-jalan tertentu, dan itu pun nggak semua bisa diterima. Kenapa? Karena orang yang apabila sudah dekat dengan orang yang ternama, apa segala macam itu mudah. Begitulah orang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi ini Allah. Maka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita senantiasa diridhoi Allah, agar hidup kita, usaha kita yang kita jalankan ini diberkahi Allah, apa segala macam semuanya akan diberikan rahmat dari Allah. Maka inilah salah satu peluang terbesar kita bagi pian-pian yang memiliki kelebihan harta, maka untuk memiliki nama di sisi Allah, dekat dengan Allah, maka manfaatkan kesempatan ini. Apa? Yaitu menyembelih hewan korban. Di mana? Dan waktunya yaitu di saat nanti masuknya hari ke-10, terbitnya dimulai setelah sholat daripada pelaksanaan Idul Adha sampai 13 hari tasyrik, ya, 10, 11, 12, 13, 4 hari batasan kita untuk meraih daripada kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau sampaikan, kata Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahri amalan ahabba ila Allah min iraqatid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha aw azlafiha wa anna dama la yaqa'u min Allah qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan."
Dalam hadis ini Rasulullah menyatakan tidak ada amalan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari nahar. Hari nahar adalah hari raya Idul Adha. Makanya hari raya Idul Adha itu disebut juga dengan hari An-Nahar. Apa disebut hari An-Nahar? Karena hari raya hari penyembelihan. Nahar itu penyembelihan. Apa istilah kisahnya? Itu kisah di waktu Sayyidina Ibrahim alaihissalam, ketika dimimpi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu, tapi wahyu melihat mimpi. Nah, ini bedanya para nabi dan rasul dengan orang-orang biasa. Kalau mimpinya para nabi dan rasul itu bisa diartikan dengan wahyu. Tapi wahyu ini agak melenceng. Wahyu ini agak aneh, tidak seperti wahyu biasanya. Kenapa? Karena hari ke-8, di hari ke-8, malam ke-8 di waktu bulan Dzulhijjah, ya kah Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dimimpi oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk menyembelih anak beliau yang bernama Ismail. Maka ini mimpi kayak model mimpi, bukan mimpi biasa. Akhirnya Nabi Ibrahim masih bimbang, maka bimbang itu disebut oleh para ulama namanya tarawih atau tarawiyah. Maka hari ke-8 itu kita disunahkan untuk berpuasa hari tarawiyah. Hari bimbang, karena di waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam masih kayak bingung, masa iya wahyu datang seperti ini caranya untuk membunuh anak kesayangan, sudah lama gitu nggak punya anak, sekali lahir anak tahu-taunya sudah sampai masa-masanya, ya kah, masa balagha asyuddah, sudah sampai masa kecerdasannya, sudah mulai pintar, orang yang sudah bisa dianggap dibawa berusaha apa segala macam, tahu-taunya disuruh dibunuh, disembelih. Maka nunggu malam yang kedua. Malam kedua ternyata dimimpi lagi, diberikan lagi wahyu oleh Allah melewat mimpi. Maka kemudian terjadilah di mana di hari itu namanya hari Arafah atau hari ke-9. Apa Arafah? Arafah artinya adalah hari di mana mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mulai jelas, mulai terang. Tidak mungkin mimpi 2 kali malam berturut-turut ini kalau bukan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kenallah Nabi Ibrahim bahwa ini adalah perintah Allah. Maka malam ketiga sudah hari ke-10-nya disebut dengan Yaumun Nahar, hari pengeksekusian, hari eksekusi, hari penyembelihan. Sudah lama fanadahu ya Ibrahim watallahu lil jabin. Manakala Nabi Ibrahim alaihissalam sudah siap ingin menyembelih Ibrahim, kemudian dibaringkanlah menyembelih Nabi Ismail, dibaringkanlah. Kemudian disitulah pelaksanaan penyembelihan, disebut hari ke-10, ya kah, bulan Dzulhijjah, namanya Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Itu sejarahnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada permasalahan kita. Maka di hari An-Nahar ini kata Rasulullah, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh hamba-hamba Allah dari keturunan Bani Adam melainkan amalan ihraqatud dam, yaitu menyembelih hewan korban, yaitu mengalirkan darah. Nah, disinilah kemudian para ulama kita sebahagian mereka berpendapat bahwa ternyata menyembelih hewan korban ini yakah bukan hanya sunnah, tapi mereka sebahagian katakan adalah hukumnya wajib. Wajib menurut pendapat Imam Hanafi, Nu'man bin Sabit. Tapi ala kulli hal, ini adalah sebatas sunnah menurut mazhab kita Syafi'i, sunnah muakkadah dalam pendapat yang lain, atau disebut juga dengan fardu sunnah kifayah, yakah ada juga yang mengatakan sunnah ain. Intinya semua bagi siapapun yang memiliki harta, di dalam waktu masa hewan penyembelihan korban nanti, maka kita disunahkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan korban. Maka di sini kalau kita berbicara tentang masalah fadilah yang sangat banyak, ya kah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang berlimpah-limpah bagi mereka yang ingin mengorbankan sedikit. Ya kah, kita katakan tadi berapa juta? 3 juta. Cukup?
sepertujuhnya saja kalau seandainya tidak mampu beli sapi 1 ekor. Ya kalau seandainya mampu beli 1 ekor, alhamdulillah. Maka lihat saja bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki orang yang mau mengorbankan di hari korban itu. Sebahagian para ulama katakan seandainya di hari korban itu ada orang ingin bersedekah dengan nilai yang sama atau bahkan lebih, tapi bersedekah berapa? 5 juta, berapa? 4 juta, bahkan 10 juta. Ya kah? Dengan orang yang hari itu tidak bersedekah 3 juta, 4 juta, 5 juta, tapi 2-3 juta dia belikan sapi atau kambing, ya kah? Sapi sepertujuhnya, kambing mungkin agak lebih mahal sedikit, ya kah? Dibelikannya dan disembelih hewan korban. Kalau bisa sembelih sendiri itu lebih afdal sembelih sendiri. Maka kata para ulama, ternyata orang yang mengorbankan korbannya tadi, duitnya untuk korban tadi itu jauh lebih besar pahalanya ketimbang orang yang hanya sebatas bersedekah dengan nilai yang sama atau yang lebih banyak daripada nilai hewan korban itu. Nah, ini hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan yang pertama, di niat jangan sampai ada di hati ingin menyembelih hewan korban tapi ingin bergaya-gayaan. Mohon maaf ya, karena tradisi orang Bahari sampai sekarang itu ternyata tidak berubah. Masih ada tipe-tipe jahiliyahnya seorang Bahari yang mana mereka ingin menyembelih hewan korban tapi ingin gaya-gayaan saja, atau ingin sebatas pamer-pameran bahwa nih sapi saya yang paling besar, ini saya punya korban, ini itu. Nah, makanya Allah tegaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Jadi yang sampai ke hadirat Allah bukan dagingnya, bukan kebanyakan dagingnya, bukan berbesar-besaran sapinya, bukan bermahal-malahan harga sapinya, enggak. Tapi yang dinilai Allah Subhanahu wa taala at-taqwa minkum, yaitu ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyembelih hewan korban zaman dahulu, zaman jahiliyah. Lihat bagaimana orang menyembelih ini segala macam, tapi bukan karena Allah. Ada kadang-kadang orang menyembelih itu untuk sesembahan di mana? Di laut sana. Masih ada enggak tradisi itu? Potong hewan sapi, kepalanya dilarutkan ke laut, masih ada enggak? Di Jawa masih ada enggak seperti itu? Ada. Masih ada tradisi itu. Nah, itu namanya tradisi jahiliyah yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ya kah? Ada juga orang sesembahan kepada dewa-dewa. Sesembahan dewa-dewa. Nah, ini hebatnya agama kita, subhanallah. Kalau dilihat agama lain, ya, ini perbedaan yang mendasar agama kita dengan agama lain. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, sambungan ayat tadi, kadzalika sakhkharaha lakum. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada kalian akan binatang-binatang itu. Maksudnya binatang hewan ternak ini dijadikan sebagai santapan, hidangan untuk kalian santap dan kalian nikmati, ya kan? Bukan sebaliknya. Sapi atau binatang-binatang tertentu, kadang kalau di dalam agama yang lain justru malah mereka yang merendahkan diri kepada binatang itu. Kalau kita tidak, agama kita hewan, semua binatang yang dihalalkan oleh Allah itu kita pelihara dan kita sembelih, halal dimakan. Karena semuanya itu adalah untuk kita, untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan agama yang lain. Coba sampai perhatikan dengan agama yang di luar sana, seperti agama Hindu atau Buddha atau agama yang ada di India. Itu mereka mendewakan sapi, Pak. Sapi itu jadi mulia, dan semua yang berkaitan dengan sapi itu jadi mulia. Jadi mereka tuh menghambakan diri kepada sapi, merendahkan diri kepada sapi, sehingga kalau seandainya ada orang motong sapi, hukumnya haram menurut mereka, nggak boleh. Itu pelecehan agama itu menurut orang India yang beragama bukan agama Islam. Bahkan mohon maaf ya, saya lihat itu kotoran sapi, kencingnya sapi itu berkah kata mereka. Agama Islam tidak. Agama Islam jadikan sapi sebagai santapan. Nah, ini beda, sangat mendasar. Ya kah? Kita tidak tunduk kepada binatang, tapi binatang yang tunduk kepada kita. Kadzalika sakhkharaha lakum. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menundukkan binatang-binatang itu untuk kalian makan.
untuk kalian pelihara. Bukan. Ada lagi binatang-binatang yang lain seperti apa tuh? Kera, monyet. Monyet itu juga didewa-dewakan. Makanya ada film-film di luar negeri itu namanya Song Gokong. Itu manusia kera. Itu cara mereka di dalam menghormati dewa mereka. Mereka agung-agungkan, mereka mulia-muliakan, mereka tunduk dengan binatang-binatang tertentu seperti itu. Ya kah, ada juga binatang apalagi gajah apalah segala macam itu. Kalau kita tidak, binatang itu hanya sebatas binatang. Ya kah, kita yang menguasai binatang, bukan kita yang tunduk kepada binatang. Nah, itu adalah berkat ajaran syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian bersyukur, bertakbir, ya kah, membesarkan Allah ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kalian, wabasyiril muhsinin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tanamkanlah niat yang benar, niat yang baik, kemudian carilah hewan-hewan yang memang agak sempurna, jangan sampai ada sedikit pun cacat ya. Karena nanti dalam syarat sahnya korban itu nanti mudah-mudahan ada kesempatan yang lain. Ustadz siapa nanti minta tema tentang syarat-syarat sahnya hewan korban. Itu salah satu hewan yang tidak sah di dalam berkorban adalah hewan yang memiliki ada cacat seperti awar. Binatangnya itu matanya kita katakan tidak buta, bukan buta, ada matanya, tapi matanya tidak sempurna. Seperti awar, orang yang bahasanya awar itu ya katarak hal apa gitu, intinya dia tidak sempurna melihat, atau misalnya juling atau apa bahasanya, dan itu kalau bisa dihindari, jangan beli sapi yang semacam itu. Atau ya kah, ada tulang-tulangnya sudah patah, tangannya, kakinya atau apanya, itu jangan sampai dibeli sapinya. Jadi tolong juga nanti kalau jamaah ingin beli sapi, dipelihara, dilihat bujur-bujur bagaimana sapi kita yang kita akan beli ini, jangan sampai ada cacat. Dan nanti di waktu penyembelihan juga, kadang-kadang yang penyembelihan kadang-kadang sembarangan juga, main tarik katanya, kadang tahu lagi patah batisnya, kadang ada boros. Nah ini nggak sah Pak. Kalau sampai nanti main tarik patah ininya, yang tanggung jawab siapa? Iya, tanggung jawab adalah ini. Kasihan hewan orang, kasihan korban orang, ya kan? Jadi itu perlu dijaga. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang berlimpah, sehingga kita diberikan kesempatan sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Supaya kita bisa berkorban sama-sama, dan tujuannya yaitu ingin membesarkan Allah Subhanahu wa taala, ingin sama-sama ya kan meminta supaya dekat diri kita kepada Allah. Kalau diri kita dekat kepada Allah, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang sangat terbatas, maka ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada salah khilafnya mohon dimaafkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman faqihan fid din. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyati wa salama. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Mohon maaf kalau ada salah khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib
سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل سلم تقبل الله منكم